Nama saya Revelia Febriana. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi tabel di soal Mandiri 1. Kita belajar bagaimana cara pakai rumus Excel untuk NIM, angkatan, jurusan, nilai akhir, nilai huruf, dan keterangan. Langkah pertama yaitu mengisi NIM. Untuk NIM, kita ambil 4 digit angka dari kolom kode, mulai dari digit keempat. Misalnya untuk kode AK 3755 01, digit keempat adalah 3, dan kita ambil 4 digit berikutnya, menjadi 3755. Rumusnya di Excel pakai fungsi MIT seperti ini. Rumusnya yaitu MIT, buka kurung, A2, 4, 4, tutup kurung. A2 itu sel tempat kode berada. Angka 4 artinya mulai dari digit keempat. Dan 4 lagi artinya ambil 4 digit. Selanjutnya, langkah kedua yaitu mengisi angkatan. Angkatan diambil dari 2 digit terakhir di kolom kode. Misalnya, untuk kode AK 375501, 2 digit terakhirnya adalah 01. Rumusnya pakai fungsi RIGHT seperti ini. Rumusnya RIGHT, buka kurung, A2, 2, tutup kurung. A2 itu tempat kode berada, dan angka 2 artinya ambil 2 digit terakhir. Untuk langkah ketiga, mengisi jurusan. Jurusan diambil dari 2 huruf pertama di kode, terus dicocokkan ke tabel lookup. Misalnya, kode AK 375501, 2 huruf pertamanya AK, jadi jurusannya akuntansi. Rumusnya pakai left dan lookup seperti ini. Ambil 2 huruf pertama, terus lookup, cari di tabel jurusan. Langkah keempat, mengisi nilai akhir. Nilai akhir dihitung dari rata-rata nilai ujian 1 dan nilai ujian 2. Misalnya, kalau nilai ujian 1 yaitu 75 dan nilai ujian kedua yaitu 55, berarti nilai akhirnya 75 ditambah 55 dibagi dengan 2 sama dengan 65. Rumusnya pakai sama dengan buka kurung C2 ditambah D2. D2 itu kolom untuk nilai ujian 1 dan 2. Langkah kelima, mengisi nilai huruf. Nilai huruf diisi berdasarkan tabel nilai huruf. Misalnya, kalau nilai akhirnya 65, maka nilai huruf nilai huruf sama dengan C. Rumusnya pakai IF bertingkat. Seperti ini. E2 itu kolom nilai akhir. Langkah ke-6, mengisi keterangan. Keterangan diisi berdasarkan nilai akhir. Kalau nilai akhirnya lebih besar sama dengan 70, berarti lulus. Kalau di bawah 70 berarti tidak lulus atau remedial. Rumusnya yaitu sama dengan IF, buka kurung, E2 lebih besar sama dengan 70, tanda petik lulus, tidak lulus, lalu tutup kurung. E2 itu kolom nilai akhir. Jadi di sini saya akan memberitahu cara memasukkan rumus Excel pada latihan Mandiri 2. Latihan Mandiri 2 ini terdapat beberapa tabel dan kolom yang belum terisi. Contohnya seperti barang dan harga. Cara mengisi barang dan harga dengan cara melihat kode yang tertera pada tabel sebelumnya. Contohnya seperti A1. Di A1 itu adalah barang berupa kemeja dengan harga 175.000. Berarti barang yang kita isi pada tabel pertama yaitu kemeja dengan harga 175.000. Begitupun dengan seterusnya. Cara menghitung total yaitu dengan cara harga dikali dengan volume. Harga yang tertera dikalikan dengan volume yang tertera pada tabel yang telah diisi tersebut. Yang ketiga itu ada uang muka. Jika uang muka kemeja berupa kemeja akan mendapatkan diskon 15%. Dan jika barang-barang lainnya akan mendapatkan diskon 25%. Dan cara menghitung uang muka dengan cara total dikali persen uang muka. Cara menghitung keterangan. Pada file atau Excel tersebut, keterangan diisi dengan ketentuan. Jika volume pembelian
lebih kecil dari 7 maka tinggi, maka dikatakan tinggi. Jika volume pembelian antara 5 sampai 7 maka dikatakan sedang. Sementara jika volume pembelian lebih kecil daripada 4 maka akan dikatakan rendah. Begitupun selanjutnya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan rumus Excel pada latihan mandiri ketiga. Pada latihan mandiri ketiga terdapat tabel dan kolom yang belum terisi. Cara mengisi tabel tersebut seperti gaji pokok. Gaji pokok harus diisi sesuai dengan fungsi pembacaan tabel pada tabel sebelumnya. Yang kedua ada tunjangan istri, yang dimana tunjangan istri diisi dengan cara jika statusnya kawin, maka tunjangan istri diberikan 10% dikali dengan gaji pokok. Jika dikatakan belum kawin, maka tunjangannya 0 dan dikali dengan gaji pokok atau fungsi data yang sebelumnya. Cara mengisi tunjangan anak, jika jumlah anak lebih kecil dari 2% atau 2, maka jumlah yang diberikannya sebesar 5% atau 5% dikali dengan jumlah gaji pokok dan dikali juga dengan jumlah anak. Jika tidak memiliki anak atau lebih kecil daripada 3, maka tunjangan yang diberikan sebesar 5% dikali dengan pokok dan dikali dengan jumlah anak yaitu 2. Sebab tunjangan anak maksimal anak 2 yaitu dengan cara 5% dikali dengan jumlah gaji pokok dan dikali dengan 2 maksimal anak. Yang ketiga, cara mengisi gaji kotor. Gaji kotor diisi dengan cara memasukkan rumus gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri dan ditambah dengan tunjangan anak, dan dimana hasilnya akan keluar di situ. Cara mengisi potongan atau potongan gaji yaitu dengan berupa 15% dari gaji kotor. Cara mengisi jadi gaji bersih yaitu dengan cara gaji kotor dikurang potongan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan mandiri 4. Di sini kita akan mencari lama pinjamnya dan denda. Kita akan mengisi lama pinjam dan denda dengan menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita klik 15 September, tanggal yang di atas ini ya, 15 September 2014 ini kita klik. Kemudian di atas ini sudah tertera rumusnya. Kemudian kita taruh dolar di tengah-tengah C dan 4 ini. Kemudian setelah 4 kita kurangi dengan 10 Agustus tanggal pinjam. Kemudian kita enter. Akan menampilkan hasil dari lama pinjamnya ini. Kemudian kita kop bawah, kita kopas dia ke bawah. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Baik, saya ulangi sekali lagi. Untuk mengisi lama pinjam ini kita akan menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita klik 15 September 2014. Kemudian di antara C dan 4 ini, yang ini kita akan taruh dolar. Setelah itu, setelah 4 yang ini dikurangi dengan tanggal pinjam 10 Agustus 2014. Kemudian kita enter. Akan menampilkan hasil dari lama pinjamnya. Kemudian kita kopas ke bawah. Sudah seperti ini teman-teman. Simpel kan? Bisa dipahami ya. Kemudian untuk mengisi denda, kita membutuhkan
rumus yaitu sama dengan, kemudian IF, kemudian dalam kurung klik lama pinjam 36 yang ada di lama pinjam. Kita klik itu, kemudian setelah mengklik 36 ini kita akan taruh di sini seperti tanda. Baik, saya Zaila Esosar Juni dengan NIM A0 Channel 2410109. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengisi kolom Excel atau tabel pada latihan 5. Di sini saya mau mengisi daftar pembayaran uang kuliah Universitas Trisakti semester ganjil tahun 2014 sampai 2015. Nah, untuk cara mengisi jurusan, angkatan, biaya per SKS dan jumlah biaya, pertama-tama kita melihat nomor registrasinya. Contohnya TA 89105. TA itu diartikan sebagai Teknik Arsitektur 89105. Dan cara mengisi jurusannya adalah pertama kita melihat kode yang atau rumus yang tertera. Jurusannya misalnya kodenya adalah sama dengan Vlogop buka kurung B7.2 SBS25.2 SBS25.2 SDS 29.2 buka kurung. Nah, berikutnya kalau kalian sudah mengetik rumus tersebut, maka semuanya akan muncul sesuai dengan nomor registrasinya. Pada kolom B ini kita disuruh menggunakan fungsi untuk mengetahui tahun tersebut. Pertama itu kita mengetahui fungsi sama dengan Vlogop digabung dengan fungsi sama dengan left, maka di situ akan muncul tahun-tahun yang akan dibutuhkan sesuai dengan nomor registrasinya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengisi biaya per SKS-nya? Cara mengisi biaya per SKS-nya, kita disuruh menggunakan fungsi if digabung dengan meet. Untuk cara mengisinya, kita melihat kode yang tertera. Misalnya kalau jurusan ekonomi itu biaya per SKS-nya 13.000. HK itu hukum, biaya per SKS-nya 11.000. Jadi cara mengisinya tinggal kita melihat kode atau jurusan. Nah, ketika kita mengisi tabel tersebut, pada biaya SKS-nya kita memerlukan rumus, dan rumus tersebut adalah sama dengan Vlogop buka kurung left buka kurung B8.2 buka kurung 2 tutup kurung titik 2 lagi SBS25.2 SES 29.23 tutup kurung. Jika kalian sudah menggunakan rumus, maka kalian blok dulu semua yang akan diisi, lalu tinggal digeser, maka jumlah atau hasil biaya SKS-nya akan muncul. Kemudian ketika mengisi jumlah biaya, kita harus menggunakan rumus-rumus yang tertera. Cara mengisinya tinggal ngeblok semua yang mau dijumlahkan, kemudian memakai rumus yang tertera, dan kemudian jumlahnya akan muncul sesuai dengan rumus-rumus yang kalian pakai. Mungkin hanya inilah yang dapat saya jelaskan mengenai tentang latihan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal latihan mandiri 6. Kita akan menghitung gaji pokok, tunjangan, dan pajak karyawan dengan bantuan rumus Excel. Langkah pertama yaitu mengisi gaji pokok. Gaji pokok dihitung berdasarkan golongan. Sesuai tabel golongan gaji, misalnya untuk golongan 2A, gaji pokok adalah 1 juta. Rumusnya kita gunakan fungsi VLOOKUP.
Rumusnya yaitu sama dengan lookup buka kurung B2, tabel golongan, 2, false, tutup kurung. B2 adalah kolom golongan, tabel golongan adalah data gaji pokok. Angka 2 artinya diambil dari nilai baris kedua tabel. Dan false memastikan pencarian harus cocok. Langkah kedua yaitu mengisi tunjangan. Tunjangan dihitung berdasarkan golongan dan status. Misalnya untuk karyawan dengan golongan 2A dan status nikah, tunjangannya adalah 300.000. Rumusnya gabungkan IF dan lookup. Rumusnya yaitu lookup buka kurung B2, tabel tunjangan, IF buka kurung C2 sama dengan nikah sama dengan tanda kutip nikah, 2, 3, tutup kurung, false. Lalu tutup kurung. B2 adalah golongan, C3 adalah status, dan angka 2 artinya ambil kolom untuk nikah, dan angka 3 untuk belum. Langkah ketiga yaitu mengisi pajak. Pajak dihitung berdasarkan golongan. Presentasenya adalah golongan A sama dengan 5%, golongan B sama dengan 8%, golongan C adalah 11%, lalu golongan D itu 15%. Rumusnya digabungkan IF dan right. Rumusnya yaitu sama dengan IF buka kurung right buka kurung B2, 1 tutup kurung sama dengan tanda kutip A, 5%, IF buka kurung right buka kurung, 1 tutup kurung sama dengan tanda kutip B, tanda kutip B, 8%, IF buka kurung right buka kurung B2, 1 tutup kurung sama dengan tanda kutip C, 11%, 15% tutup kurung 3 kali, lalu bintang gaji pokok right buka kurung B2, 1 tutup kurung. Artinya ambil huruf terakhir dari kolom golongan untuk menentukan kelompok pajaknya. Jadi itu langkah-langkah untuk menghitung gaji pokok, tunjangan, dan pajak di soal ini. Sekian dari saya. Terima kasih.